Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ulangan UAS algoritma dan pemrograman. Bagian A, import data dan struktur awal, yaitu import data JSON ini ke dalam bagian A ini supaya programnya berjalan. Pertama, import JSON digunakan untuk membaca data aktivitas mahasiswa dari file documentation. Nah, kalau import CSS ini digunakan untuk menghentikan program jika terjadi error. Nah, selanjutnya masukkan variabel nama file sama dengan data aktivitas 50 mahasiswa time JSON. Selanjutnya kita masuk ke try except, ini sama kayak if else. Kalau ini yang misalnya nggak jalan, masuk ke sini gitu. Nih, kalau try jadi program berhasil terbuka, data dimuat ke dalam variabel data aktivitas sama dengan JSON is not file. Jadi setelah itu program nih berhasil membaca file JSON dan hasilnya ini. Terus print jumlah mahasiswa di data aktivitas dan data aktivitas. Karena ini berhasil, jadi dia ke print jumlah aktivitas di data aktivitas 50. Selanjutnya print data aktivitas. Nah, ini struktur datanya yang dihasilkan adalah list of dictionary, di mana setiap dictionary mempresentasikan satu mahasiswa dengan atribut name, nama, kelas, dan log harian. Nah, kalau program ini nggak jalan atau error, masuk ke exam file not error. Ini misalnya kalau file tidak ditemukan, maka ke print ini. Nah, kalau yang ini exam JSON decode error kalau isi file bukan JSON yang valid atau file rusak dan korup, akan ke print ini. Karena datanya berhasil ditemukan, maka kita berhasil ngeprint yang ini. Jadi hasilnya ini. Bagian B itu kita disuruh membuat fungsi dan data frame pandas dalam satu aktivitas. Jadi setiap aktivitas dalam akan dibentuk satu baris per baris gitu, baris-baris. Nah, jadi yang pertama import pandas aspd, lalu import dtime, import dtime. Yang pertama kita membuat fungsi def return aktivitas dengan parameter data aktivitas. Terus kita buat row itu sama dengan list kosong. Nah, terus kurung di sini paling akhir itu berupa list. Jadi buat akses datanya itu kita pakai looping for in data aktivitas. Titik 2. Name sama dengan mahasiswa is get name, nama sama dengan mahasiswa get nama, kelas sama dengan mahasiswa get kelas. Nah, ini log list sama dengan mahasiswa get log harian list. Selanjutnya looping kedua yaitu for log in log list. Di sini ada tanggal sama dengan datetime dot from is format log get tanggal. Ini from is format itu buat mengubah tanggal yang awalnya berupa string tipe datanya menjadi datetime. Nah, jadi pakai format ini. Terus aktivitas .list sama dengan log get aktivitas list. Selanjutnya for aktivitas get aktivitas list, masuk ke try except. Jika datetime sama dengan mulai, datetime for is format long get tanggal ditambah aktivitas get waktu mulai. Ini maksudnya itu datetime mulai diubah jadi datetime datanya dan gabungan dari tanggal sama waktu mulai. Begitu juga dengan yang datetime selesai ini. Begitu tanggalnya digabungkan dengan waktu datetime selesai, nanti jadi hasilnya jadi datetime. Nah, kalau ini yang ada di print error.
atau diisi kosong. Type error, value error, datetime mulai sebelum PD. Nanti maksudnya kalau hasilnya nanti kosong gitu, ini juga sama. Nah, ini exam error, value error, durasinya 0. Kalau durasinya error, diisinya durasinya seberangan 0 gitu. Selanjutnya ada row append, maksudnya masukin yang tadi soal name-nya disuruh string name, tinggal masukin aja nih nama, string nama, kelas string kelas, tanggal, waktu mulai, aktivitas get waktu mulai, waktu selesai, aktivitas get waktu selesai. Nah, ditambah yang ini yang tadi, ditambah yang tadi juga. Nah, jenis aktivitas ini diambil dari aktivitas get jenis. Nah, durasi menit itu datetime selesai dikurang datetime mulai, karena disuruhnya menit ya, jadi total second dibagi 60, jadinya nanti hasilnya menit. Nah, skor ini sama skor 0 itu artinya kalau skornya nggak ada, jadi nanti diisinya 0. Halaman juga, kalau halaman yang ada diisinya 0 gitu. Nah, ya durasi menit itunya tipe datanya integer, skor itunya integer juga, halaman juga integer. DF sama dengan value data frame. Row itu artinya kita simpan ke dalam data frame, jadi setelah itu kita return atau kita balikan fungsinya. Di situ ini buat ngambilnya. Dan request seorang pada aktivitas dan aktivitas. Terus print df aktivitas part 10. Print jumlah baris df aktivitas dan df aktivitas. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya baris kan ya. Satu baris, hasilnya baris per baris guys. Selanjutnya bagian C, yaitu membentuk perilaku DF mahasiswa menggunakan fungsi DF perilaku. Nah, pertama buat DF perilaku DF aktivitas. DF sama dengan DF aktivitas titik copy. Nah, bagian ini diawali dengan membuat fungsi perilaku yang dimana parameter DF aktivitas. Data kemudian di copy untuk mencegah perubahan pada data asli. Selanjutnya dibuat fungsi ringkasan mahasiswa yang akan dipanggil untuk setiap kelompok mahasiswa. Pengelompokan dilakukan berdasarkan name sehingga setiap grup merepresentasikan satu mahasiswa. Nah, pertama total hari aktivitas sama dengan grup tanggal unit. Ini variabel total aktivitas menghitung jumlah hari unit mahasiswa melakukan aktivitas. Perhitungan ini menggunakan kolom tanggal dan fungsi unique Q. Semakin besar nilainya berarti mahasiswa semakin konsisten belajar di banyak hari. Nah, terus ada variabel total aktivitas menghitung total baris aktivitas yang dilakukan mahasiswa. Selanjutnya total durasi video, yaitu total durasi nonton video belajar. Data difilter hanya untuk aktivitas tonton video dan durasi menit. Selanjutnya jumlah kuis. Variabel jumlah kuis menghitung berapa kali mahasiswa mengerjakan kuis. Ini menunjukkan sejauh mana mahasiswa melakukan evaluasi terhadap pemahamannya. Selanjutnya skor kuis, gabungan dari jenis aktivitas kuis dan kerjakan kuis dan grup skor lebih dari 0 skor. Ketika rata-ratanya lebih dari 0, maka rata-rata kuis sama dengan skor kuis men. Sebaliknya, kalau rata-ratanya skor kuis jadi sama dengan 0, maka ininya 0. Jumlah jenis aktivitas
berbeda sama dengan grup jenis aktivitas unik return PD series. Jadi tinggal dimasukin aja yang atas tadi nih, tinggal dipanggilin grup nama ikan 0, kelas grup kelas nilog 0, total hari aktif, total aktivitas, durasi video, jumlah kuis, rata-rata skor kuis, jumlah jenis aktivitas berbeda, jumlah jenis aktivitas berbeda. Def perilaku sama dengan df grup BY name apply ringkasan mahasiswa reset index. Ini maksudnya fungsi ringkasan mahasiswa kemudian diaplikasikan ke grup by name. Dengan cara ini mahasiswa diperoleh satu persatu secara otomatis. Nah, setelah itu proses grup by selesai, index di reset agar data frame kembali rapi dan mudah dibaca. Hasilnya akhirnya adalah def perilaku dengan satu baris per mahasiswa. Nih, hasil akhirnya aja begini. Nih. Jadi satu baris. Ini sama kayak atas. Jadi df sama dengan perilaku def aktivitas, df perilaku harus 10 menit kayak panggil. Nih, hasilnya ini. Selanjutnya bagian D, yaitu memberikan label ke setiap mahasiswa secara tegas sesuai kriteria apakah masuk potensial hantu atau normal. Nah, yang pertama kita buat fungsi label hantu menerima satu baris data dari def perilaku. Setiap baris mempresentasikan satu mahasiswa. Nah, if ini maksudnya di sini dilakukan pengecekan 4 syarat. Jika total aktivitas lebih dari 30 dan total durasi video lebih dari 600, terus total jumlah kuisnya kurang dari 1 dan jumlah jenis aktivitasnya kurang dari 2, itu akan, kalau semua syarat ini dipenuhi, maka mahasiswa itu dianggap potensial hantu. Nah, kalau nggak terpenuhi syarat ini, maka lanjut ke sini. Maka jika salah satu saja tidak dipenuhi dari syarat ini, maka mahasiswa kriterianya normal. Selanjutnya kita masuk sini. Def perilaku label sama dengan def perilaku apply label hantu aksis sama dengan 1. Ini maksudnya fungsi apply digunakan untuk menjalankan label hantu ke setiap baris data frame. Parameter aksi 1 ini berfungsi dijalankan per baris. Nah, ini kita print dari sini, hasilnya ini. Tuh, hasilnya normal semua kan, itunya kriterianya normal. Karena dari yang aku kerjain nggak ada potensial hantu, karena dia lihat dari tentang aktivitas yang di sini. Nih, tentang aktivitasnya nggak ada yang lebih dari 30 kan ya. Nggak ada yang lebih dari 30, jadinya dia nggak memenuhi syarat semua yang 4 ini tadi, jadi dia normal semua. Selanjutnya kita masuk ke bagian E. Bagian ini yaitu membuat ringkasan data per kelas dan hasilnya disimpan dalam nested dictionary atau dictionary bersarang. Nah, pada baris pertama kita membuat dictionary kosong yang bernama ringkasan hantu. Dictionary ini nantinya akan diisi dengan ringkasan data untuk setiap kelas. Lalu for kelas in short df perilaku kelas unik ini, baris ini program melakukan peruangan untuk setiap kelas. Jadi df kelas per unit ini digunakan untuk mengambil daftar kelas yang unik supaya tidak ada kelas yang dihitung 2 kali. Nah, fungsi shorted ini digunakan agar urutan kelas menjadi rapi, misalnya jadi terurut jadi A, B, C gitu. Nah, selanjutnya baris ketiga itu untuk memfilter
data, sehingga hanya ada data mahasiswa kelas tertentu saja yang diambil. Jadi kalau kelas A, maka dev kelas hanya berisi mahasiswa kelas A gitu. Selanjutnya, total mahasiswa sama dengan len df kelas ini, yaitu menghitung rata-rata dari mahasiswa dalam satu kelas dengan menghitung jumlah baris datanya. Terus jumlah potensial hantu sama dengan len df kelas label sama dengan potensial hantu. Nah, di baris ini program memfilter mahasiswa yang labelnya potensial hantu, lalu menghitung jumlahnya ada berapa, kayak yang kelas tadi. Nah, jika total mahasiswa lebih dari 0, maka persen potensial hantunya sama dengan jumlah potensial hantu dibagi total mahasiswa dikali 100. Nah, kalau dia nggak ada yang potensial hantu, maka else persen potensial hantu sama dengan 0. Selanjutnya, ringkasan hantu kelas sama dengan dictionary total mahasiswa jumlah potensial hantu jumlah potensial hantu persen potensial hantu sama dengan persen potensial hantu. Nah, terus di print hasilnya jadi gini. Total mahasiswa yang A itu 16, terus jumlah potensial hantu yang 0, karena yang tadi yang kayak di D kan nggak ada mahasiswa potensial hantu, jadi 0. Terus potensial hantunya kayak 0. Nah, B sama C juga sama seperti itu. Mahasiswanya 17, total mahasiswanya 17. Setelah kita mendapatkan ringkasan dalam bentuk dictionary ringkasan hantu, selanjutnya program masuk ke bagian F, yaitu membuat laporan bentuk teks looping. Nah, tujuannya bagian ini untuk menampilkan hasil analisis dalam format yang mudah dibaca manusia, bukan lagi format struktur data seperti dictionary atau data frame. Nah, program menggunakan looping untuk membaca isi dictionary ringkasan hantu yang dari tadi satu persatu berdasarkan kelas. Nah, masuk. Jadi for kelas info in ringkasan hantu. Ini maksudnya di dalam program mencetak informasinya, jadi bisa langsung print kelas, total mahasiswa, info total mahasiswa, jumlah potensial hantu, info jumlah potensial hantu, persentase potensial hantu, info persen potensial hantu. Nah, karena data sudah diringkas di bagian E, bagian F ini jadi jauh lebih sederhana. Jadi tinggal sama kayak tadi aja masukin D. Jadi hasilnya begini. Nah, selanjutnya bagian E itu analisis singkat. Yang pertama analisis hantu dulu, potensial hantu dulu. Dev hantu sama dengan dev perilaku label sama dengan potensial hantu. Maksudnya ada nggak nih potensial hantunya, kalau ada masukin ke dalam label ini. Terus ketika learn dev hantu sama dengan 0, print tidak ada mahasiswa dengan label potensial hantu. Nah, ini maksudnya jika nggak ada mahasiswa potensial hantu, maksudnya potensial hantunya nggak ada 0 gitu. Print tidak ada mahasiswa label potensial hantu. Nah, jika ada, print dev hantu name nama kelas. Nah, karena tadi memang nggak ada kan mahasiswa dengan label potensial hantu, makanya ke printnya tidak ada mahasiswa dengan label potensial hantu. Nah, selanjutnya yang kita bandingin yang normal, bandingin kedua yang normal. Kelas pilihan sama dengan dev perilaku kelas dot ilog 0. Dev kelas sama dengan dev perilaku kelas sama dengan kelas dot pilihan. Normal sama dengan dev kelas dot sort value jumlah kuis, jumlah jenis aktivitas berbeda. Ascending false iconnya 0. Ini maksudnya
paling ascending itu maksudnya kalau false itu berarti paling gede, kalau true paling kecil. Nih, jumlah kuisnya paling besar enggak gitu, jumlah jenis aktivitas periodenya paling besar enggak. Kalau paling besar itu jadinya normal. Calon hantu sama dengan depth plus short value. Total durasi videonya lebih besar, jumlah kuisnya lebih kecil, jumlah jenis aktivitas periodenya lebih kecil. Nah, terus print mahasiswa A calon hantu, print mahasiswa B normal. Nih, mahasiswa A calon mahasiswa hantu, tapi di sini labelnya normal. Kenapa normal? Karena ini total aktivitas yang tadi itu kan harus lebih dari 30 ya. Di sini cuma 8, jadinya gak memenuhi syarat untuk jadi potensial hantu. Itu jadi cuma calon hantu. Karena durasi total videonya lebih dari 615, terus jumlah kuisnya juga 0 kan. Jumlah jenis aktivitas videonya juga 1. Terus mahasiswa B juga normal karena probabilitasnya nggak lebih dari 30. Ini durasi videonya juga nggak lebih dari 600. Jumlah kuisnya 6, jumlah aktivitas periode 4, jadi normal. Selanjutnya bagian H, yaitu apakah mahasiswa mengikuti urutan ideal. Nah, aku melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap pola perilaku manusia, khususnya untuk apakah mahasiswa mengikuti urutan aktivitas belajar yang ideal. Tujuannya untuk mengetahui seberapa teratur dan sistematis mahasiswa dalam belajar, bukan hanya seberapa sering mereka aktif. Nah, fungsi pertama, def extract squares nim df aktivitas yang menerima dua parameter, yaitu nim dan df aktivitas. Fungsi ini bertujuan untuk mengambil urutan aktivitas mahasiswa tertentu berdasarkan tanggal dan waktu. Nah, selanjutnya ada for tanggal group in df mas group tanggal. Berdasarkan data aktivitas dikelompokkan tanggal menggunakan group by. Hal ini digunakan karena urutan aktivitas dianalisis per hari, bukan secara keseluruhan. Setelah itu aktivitas diurutkan berdasarkan date time mulai. Tujuannya agar aktivitas benar-benar mencerminkan aktivitas yang dilakukan dari awal sampai akhir. Simpan urutan aktivitas. Open urutan. Jadi setiap urutan harus dimasukkan ke dalam list frequency. Setelah mendapatkan urutan aktivitas mahasiswa, langkah berikutnya adalah menentukan urutan belajar ideal. Dalam program ini, urutan ideal didefinisikan sebagai tonton video, baca materi, kerjakan kuis, dan forum diskusi. Selanjutnya dibuat fungsi squares untuk memberikan nilai keseluruhan untuk aktivitas mahasiswa dengan urutan ideal. Nah, pertama, program mengecek apakah seluruh aktivitas dalam urutan ideal ada di dalam urutan aktivitas mahasiswa. Nah, jika ada satu saja aktivitas yang tidak dilakukan, maka skor langsung diberikan nilai 0,0. Nah, selanjutnya jika semua aktivitas ada program kemudian mengambil posisi masing-masing aktivitas dalam urutan mahasiswa, maka posisi digunakan untuk mengetahui apakah urutan mahasiswa tersebut sudah sesuai dengan urutan ideal. Jika posisi aktivitasnya sudah benar, posisi respon posisi, jadi kalau posisi sudah benar maka diberikan nilai 1. Nah, kalau misalnya aktivitasnya lengkap tapi urutannya tidak sesuai, maka ditun setengah 0,5. Nah, selanjutnya rata-rata urutan ideal dengan list kosong.
For row in df perilaku interrow name sama dengan row name. Frequency extra square name df aktivitas. Ketika len square sama dengan 0, maka rata-ratanya dan ideal maka diisi 0, 0. Skor harian for square in rata-rata urutan ideal append sum skor harian dibagi len skor harian. If perilaku rata-rata untuk ideal sama dengan rata-rata urutan ideal. Nah, df perilaku hard 10. Jadinya hasilnya ini. Data-data mereka belajar ya. Ideal belajar. Bagian I akan membahas efektivitas sesi belajar mahasiswa dengan melihat pola waktu aktivitas mahasiswa. Nah, sini kita masuk ke fungsi segmen session def aktivitas per mahasiswa. Df sama dengan def aktivitas per mahasiswa copy. Pastikan urutannya benar. Jadi df sama dengan df short value tanggal dan di time mulai. Jika session id sama dengan 0, session id sama dengan list kosong, private time sama dengan nonce, private date sama dengan nonce. For row in df intro, core times row date time mulai, course date row tanggal. Ketika private time is known tidak ada, session id plus sama dengan tambah 1. Jika ada, jeda sama dengan trace time kurang view time total second dibagi 60. Belajar di sini belajar didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang tidak lebih dari 30 menit. Nah, mulai ada kode baru dimulai, jadi masukkan pref time sama dengan count time, pref date sama dengan footer date. Nah, jadi def session id sama dengan second id, jadi di return def. Selanjutnya statistik sesi 0, jadi for name in df perilaku name, df mhs sama dengan df perilaku def aktivitas name sama dengan name. If len df mhs sama dengan 0, statistik sesi append dimasukkan jadinya 0, 0. Continue df sesi segment session df mhs, sesi group df sesi group by session id, jumlah sesi sama dengan sesi group dan grup, rata-rata durasi sesi sama dengan sesi grup, durasi menit, zoom min, rata-rata aktivitas per sesi sama dengan session group, size memer. Selanjutnya kita masukkan rata-rata durasi, rata-rata aktivitas per sesi dan jumlah sesi. Selanjutnya def perilaku short value, rata-rata durasi sesi ascending sama dengan false, maksudnya lebih besar, dia itunya yang paling besar rata-rata durasinya. Hard 3 name nama kelas rata-rata durasi per sesi, jadi maksudnya yang mempunyai durasi paling lama tapi hanya satu aktivitas. Nih rata-rata durasinya segini, tuh. Terus df perilaku short value, rata-rata aktivitas per sesi ascending false. Per 3 name nama kelas rata-rata aktivitas per sesi. Nah, ini jadi satu juga. Nah, terus dari data yang ini dua ini kita visualisasikan jadi tabel gitu, rata-rata durasi sesi versus rata-rata aktivitas per sesi per label. Nah, ini jadinya diagramnya. Oke, sekian dari video saya, kurang lebih yang mohon maaf.